Pemirsa, ratusan warga rela berdesak-desakan berebut bantuan sembako di Cirebon, Jawa Barat. Bahkan seorang ibu hamil sempat terjepit dan terjatuh dalam antrian tersebut. Ratusan warga Cirebon langsung menyerbu mobil pembawa paket sembako dari Presiden Joko Widodo saat mobil keluar dari Bandara Penggung Cakrabuana, Cirebon. Warga sempat berebutan saat petugas membagikan sembako dari dalam mobil. Bahkan seorang ibu hamil terjatuh saat mengantre untuk mendapatkan sembako. Tapi nggak dapat tadi ya, bikisan nggak dapat ya? Kondisinya nggak mungkin kan ya? Terus kondisi ibu sekarang gimana, Bu? Dua kali jatuh. Sudah 2 kali jatuhnya, Bu. Dapat nggak? Mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak, padahal kota Cirebon masuk dalam kategori PPKM level 3. Selain mengantri sembako, warga yang didominasi ibu-ibu ini rela menunggu kedatangan Jokowi dari subuh hanya ingin sekedar melihat Presiden dari jarak dekat. Sejumlah warga mengaku senang bisa melihat langsung Jokowi dan berterima kasih atas bantuan sembako yang dibagikan kepada warga, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini yang perlu bantuan. Ya, senang sekali. Senang ya? Ya. Selain dapat sembako apa lagi, Pak? Ya, ada ini aja. Tadi sempat berebutan atau gimana, Pak? Iya, berebutan masuk mobil, bagi-bagikan. Diketahui Presiden hari ini melaksanakan kunjungan kerja ke Cirebon untuk meninjau vaksinasi pelajar dan meresmikan Bendungan Kuningan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Lagi-lagi media sosial dihebohkan dengan pelanggaran PPKM yang dilakukan oleh wakil rakyat. Kali ini sebuah pesta pernikahan diduga digelar oleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dengan menyuguhkan hiburan dan memicu kerumunan. Pesta pernikahan bak konser musik yang digelar oleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan ini viral di media sosial. Ratusan warga asik berjoget di depan sebuah panggung megah lengkap dengan sound system menggelegar dan lampu sorot warna-warni. Banyak di antara warga yang hadir tidak menggunakan masker dan abai menjaga jarak. Satgas COVID-19 setempat membenarkan resepsi pernikahan berlangsung pada Sabtu malam di Desa Pusuk Malang, Kecamatan Puspo. Diketahui pesta ini digelar oleh anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi PDI Perjuangan berinisial AM. Acara akhirnya dibubarkan oleh Polsek setempat. Acara tersebut dapat menimbulkan satu kerumunan di masa PPKM level 3 di wilayah Pasuruan. Sehingga upaya tegas kita lakukan untuk menghindari kerumunan dan penyebaran COVID-19. Sementara itu pihak panitia berdalih resepsi sudah menerapkan protokol kesehatan. Adapun kerumunan warga terjadi secara spontan untuk menyaksikan panggung hiburan. Itu bukan undang. Dan untuk mengklarifikasi informasi tersebut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Ahmad Baidowi, panitia penyelenggara resepsi sekaligus orang tua dari Ahmad Mujangki, anggota DPRD Pasuruan. Selamat sore Pak Ahmad Baidowi. Selamat sore Mbak. Baik. Pak Ahmad, langsung saja saya ingin mendengar penjelasan Anda terkait video yang viral bahwa resepsi pernikahan yang digelar ini menimbulkan kerumunan warga. Ya betul Mbak, jadi untuk pengenalan resepsi pernikahan itu Pak Ketua Panitia juga saya juga sebagai orang tuanya Ahmad Mujangki. Jadi untuk pelaksanaan itu Mbak, jadi bukan Ahmad Mujangki yang melaksanakan itu, saya sebagai orang tua melaksanakan pernikahan itu. Nah, Ahmad Mujangki itu Mbak, itu mempelainya Mbak. Ini saya tunda itu 4 kali Mbak, dari tahun 2020 sampai 2021 Mbak. Karena apa, adat orang Jawa, ini kalau terputus takutnya kena bala, gitu Mbak. Nah, untuk prokes kesehatan itu sudah memenuhi syarat semuanya Mbak. Kenapa? Karena saya berani melaksanakan ini, saya tahu di wilayah Kecamatan Puspo ini sudah zona hijau Mbak. Itu untuk penggelaran hiburan dangdut itu tidak ada Mbak. Jadi itu panggung dangdut tidak ada. Jadi ini adanya sound pakai lampu variasi itu Mbak. Sound itu dan juga punyaan saya sendiri, dan lampu LED-nya juga punyaan saya sendiri Mbak. Jadi kalau untuk hiburan panggung dangdut itu tidak ada. Saya juga
sudah tahu aturannya Mbak, dan juga sudah ada musik agak kenceng, lampu itu ada spontan dari warga itu banyak yang datang. Nah, akhirnya saya juga sama Kapolsek juga dibubarkan, sudah saya berhentikan juga Pak waktu Baik. itu Pak. Gitu. Pak Ahmad, saya ingin konfirmasi karena Anda mengatakan tadi tidak ada dangdutan, tidak ada panggung hiburan. Jadi dalam video yang beredar ini acara siapa Pak? Panggung hiburan ini acara siapa? Nah, ini Mbak, kalau itu bukan panggung Mbak, itu tempatnya, sound kita itu kan ada lampu variasinya Mbak. Jadi kalau untuk panggung dangdut bisa diverifikasi untuk ke warga-warga kita, memang ditanya bisa Mbak. Jadi tidak ada untuk panggung dangdut, tidak ada Mbak. Tapi tidak terlihat ada sekali, panggung Pak. Dan ada orang yang berpentas di situ Pak, ada yang bernyanyi di situ. Mbak, itu bukan menyanyi Mbak, itu kan tempatnya anak saya itu yang Ravanda itu mau ulang tahun Mbak. Jadi dibuat dari warga itu ada pengunjung yang bukan undangan, itu langsung datang naik ke situ, Pak, gitu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Baidowi atas informasinya sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, sekolah tatap muka di Jawa Timur digelar serentak di 20 kabupaten kota yang masuk dalam kategori PPKM level 2 dan level 3. Sekolah tatap muka ini digelar di SMA dan SMK. SMA, SMK, dan sekolah luar biasa swasta maupun negeri di Jawa Timur melaksanakan sekolah tatap muka hari ini. Sekolah tatap muka digelar di 20 kabupaten kota yang masuk PPKM level 2 dan 3. Seperti di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Surabaya, para siswa langsung praktik lapangan. Siswa jurusan perhotelan gembira dan lebih nyaman melaksanakan sekolah tatap muka. Materinya lebih cepat masuk karena setiap kali pembelajaran online itu agak susah masuk karena tidak ada penjelasan langsung tatap mukanya itu tadi. Jadi lebih antusias tatap muka ya? Iya, lebih antusias. Seluruh siswa yang masuk menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sekolah juga menerapkan jaga jarak di dalam kelas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemerintah kembali memperpanjang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat level 2 hingga 4 di Jawa Bali hingga 6 September mendatang. Sejumlah aturan mulai diperlonggar seiring menurunnya angka positif COVID-19 di beberapa daerah. Penerapan PPKM diklaim berhasil menurunkan positivity rate dalam sepekan terakhir. Tingkat keterisian rumah sakit nasional dengan pasien COVID pun mulai berkurang hingga sekitar 27%. Menurut catatan pemerintah, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya masih akan tetap menerapkan PPKM level 3. Solo Raya dan Malang Raya dari level 4 turun ke level 3. Semarang Raya dari level 3 turun ke level 2. Sementara aglomerasi daerah istimewa Yogyakarta dan Bali masih tetap di level 4. Mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021 sebagai berikut. Untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya, sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2. Sehingga secara keseluruhan di Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 51 kabupaten kota menjadi 25 kabupaten kota. Level 3 dari 67 kabupaten kota menjadi 76 kabupaten kota. Level 2 dari 10 kabupaten kota menjadi 27 kabupaten kota. Sejumlah aturan pun mulai dilonggarkan dalam PPKM lanjutan, di antaranya jam operasional mal diperpanjang hingga pukul 21.00 atau pukul 9 malam, namun dengan kapasitas maksimum 50%. Sektor industri atau pabrik diperbolehkan beroperasi 100% dengan pembagian minimal 2 shift. Namun dengan syarat perusahaan harus memiliki izin operasional dan mobilisasi kegiatan industri serta izin Kemenperin. Kemudian perusahaan juga wajib menggunakan scan barcode Peduli Lindungi.
Tim Liputan iNews melaporkan. Sandiaga Uno dikenal sebagai sosok pengusaha sukses yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Sandiaga telah membantu pemerintah membentuk Relawan Indonesia Bersatu lawan COVID-19. Fakta ini terungkap di sebuah buku yang berjudul Le Parler Covidnomics yang ditulis oleh anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia dari fraksi Partai Gerindra, Kamrus Samad. Sandiaga membagikan kisahnya dalam diskusi yang bertajuk Edukasi dan Sosialisasi Bedah Buku Le Parler Covidnomics. Le Parler Covidnomics ini merupakan referensi dari buku yang menghasilkan satu solusi dari penanganan COVID-19. Apa yang ditulis oleh Pak Samad ini, Covidnomics, terbukti dalam ekonometrics kita bahwa kebangkitan sektor ekonomi kita sangat bergantung terhadap penanganan COVID-19. Kebangkitan sektor ekonomi sangat bergantung terhadap penanganan COVID-19. Untuk itu pihak Sandi juga membantu pemerintah dengan melakukan testing dan tracing meskipun di daerah-daerah aglomerasi dengan kasus penyebaran virus corona tinggi.